Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7201 sampai bab 7203. Kelompok Yamaguchi, sebagai gelombang pertama yang datang dan tidak menyerah, sedang mengalami kesulitan pada titik ini. Apa yang paling mereka inginkan sekarang bukanlah melarikan diri, tetapi bagaimana membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, karena perasaan tidak mampu membela diri ini sungguh tak tertahankan. Kelompok Inagawa juga sangat tertekan saat ini. Awalnya mereka mengira bahwa mereka sedang menangkap seekor kura-kura dalam toples, namun tidak menyangka bahwa ketika mereka mengebor untuk menangkap seekor kura-kura, mereka juga menjadi seekor kura-kura. Di luar tidak tahu orang apa yang menghalangi jalan mundur, tetapi pihak lawan jelas mempunyai keuntungan. Mereka mempunyai mobil yang membentuk lingkaran dan benteng, yang merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Sebaliknya, di pihak mereka, selain dari selusin mayat yang dibuang di pintu, tidak ada yang bisa digunakan sebagai perlindungan. Yang terpenting, menjadikan mayat-mayat sebagai perlindungan kemungkinan besar tidak akan membantu mereka keluar, sebab musuh akan menyerang segera setelah mereka memperlihatkan kepala mereka. Karena pengepungan itu relatif besar, di luar pintu keluar ada beberapa mobil. Jika ada yang mau keluar, mungkin bisa menggunakan mobil-mobil ini sebagai penutup, tetapi pintu keluar ke kendaraan ini jaraknya setidaknya 20 hingga 30 meter. 20 hingga 30 meter ini dapat menjadi jendela tembakan musuh. Saya khawatir beberapa orang tidak dapat keluar begitu saja, dan bahkan jika mereka keluar begitu saja, atau berada di sisi lain pengepungan. Tidak ada jalan keluar yang berarti mereka hanya bisa bersembunyi di sini. Dalam situasi ini, bekerja sama dengan Yakuza terdengar seperti usulan yang bagus, tetapi orang-orang masyarakat Inagawa lebih khawatir bahwa Yakuza telah memperoleh bunga kegelapan. Jadi jika mereka bekerja sama dengan mereka dan melarikan diri bersama, itu sama saja dengan membantu mereka melarikan diri dengan menyamar. Bagi mereka, kita semua bekerja sama untuk melarikan diri bersama. Bisa, tetapi bekerja sama untuk melarikan diri bersama dengan cara berharap Anda menjadi hal yang hebat, itu sama sekali tidak ada peluang. Dan saat ini, ke-11 pembunuh dari aliansi Batu Hijau yang bersembunyi di luar juga sedang menunggangi harimau. Karena radius pengepungan masyarakat Sumiyoshi cukup besar, sehingga mereka masih dapat bersembunyi sementara di belakang beberapa mobil serta di bawahnya. Dan meskipun mereka belum ditemukan, saat ini mereka juga sama sekali tidak dapat bergerak. Perkumpulan Sumiyoshi yang baru tiba telah mendirikan pengepungan di sekeliling pintu masuk dan keluar, dan jumlah mereka begitu banyak sehingga jika mereka berani bergerak, mereka pasti akan menjadi sasaran pihak lain begitu mereka ketahuan. Pemimpin kecil dari asosiasi Sumiyoshi juga merasa bahwa dia memiliki keuntungan dalam menjaga di luar, untuk lebih memperluas keuntungannya. Dia kemudian berkata kepada bawahannya, "Jika kalian dapatkan beberapa kendaraan off-road dengan tenaga kuda yang tinggi, nanti ketika aku membuka lowongan di lingkaran pengepungan, kalian akan masuk dan mendorong kendaraan lain di lingkaran pengepungan kedua sisi dan membersihkan semuanya, untuk berjaga-jaga jika mereka bergegas keluar, dan meminjam kendaraan di luar sebagai penutup. Itu akan menjadi masalah bagi kita. Itu kurang lebih menjadi masalah bagi kita." Beberapa saudara junior segera mengambil 3 kendaraan off-road bertenaga tinggi dari pihak mereka sendiri, siap untuk melaju ke pengepungan untuk membersihkan kendaraan-kendaraan itu. Hal ini mendorong ke-11 pembunuh aliansi lapis ke dalam situasi putus asa. Mereka sekarang bergantung pada kendaraan-kendaraan yang tersebar ini untuk bersembunyi. Jika pihak lain membersihkan kendaraan-kendaraan itu, mereka pasti akan menemukan mereka bersembunyi di sini. Tetapi dalam kasus ini, mundur ke dalam atau bergegas keluar bukanlah hal yang realistis, meskipun mereka adalah pembunuh-pembunuh top. Tetapi situasi ini hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Salah satu pembunuh langsung bertanya kepada kapten yang sudah berbicara pelan melalui walkie-talkie, "Ya kapten, orang-orang di luar ini akan membersihkan mobil-mobil di pintu masuk, kita akan segera ketahuan apa yang harus dilakukan." Sang kapten mendengarkan suara yang keluar dari headset, merasakan kegelisahan anggota masyarakat Inagawa di sekitarnya, dan mengumpat dalam hatinya, dasar bodoh sekali, bisakah aku menjawabmu saat ini? Kalau aku menjawab, bukankah aku akan ketahuan? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat kapten terlambat membalas pesan sementara mobil lawan sudah semakin dekat, si pembunuh memanfaatkan suara mesin yang kacau dan buru-buru menaikkan volume beberapa poin dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Kapten,
Katakan sesuatu. Sang kapten mendengar suara yang menusuk telinga dari headset, dan mematikan komunikator pada saat pertama ketakutan. Namun suara itu masih terdengar oleh kelompok Inagawa, dan salah seorang kelompok Inagawa berteriak dengan suara rendah, "Siapa sih yang masih menelepon saat ini?" Sang kapten tidak berani mengatakan apa-apa, lagi pula, di sekelilingnya gelap, mereka mendengar suara panggilan itu tidak masalah. Asalkan suara itu terputus, jangan sampai mereka mengetahui kebaikan mereka sendiri. Ada lebih dari satu anggota kelompok Inagawa yang mendengar suara panggilan itu. Namun di dalam sangat gelap sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat siapa yang ada di sekitar mereka. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu dari siapa sebenarnya suara itu berasal. Pada saat itu, seseorang berbicara, kakak, aku merasa ada mata-mata di sini. Tadi, aku mendengar interkom mengatakan sesuatu tentang seorang kapten, dan aku tidak mendengar sisanya." Mata-mata. Kapten perkumpulan Inagawa langsung waspada. Dengan serigala di depannya dan harimau di belakangnya, serta tidak dapat melihat apapun di sekitarnya, dia mungkin benar-benar terjepit oleh musuh. Maka, ia pun mendapat ide dan segera berkata, saudara-saudara, segera berbaring dan keluarkan telepon genggam kalian untuk melihat apakah ada wajah-wajah yang tidak dikenal di sekitar kalian." Sial. Kapten aliansi Batu Hijau itu langsung mengumpat dengan marah. "Jikalau gerombolan binatang ini benar-benar datang, aku takut ketahuan oleh mereka. Meskipun aku sudah terlatih dengan baik, tapi bagaimanapun juga, 2 tinju tidak akan bisa mengalahkan 4 tangan. Begitu banyak orang yang benar-benar menyerbu, aku tidak bisa menahannya." Dalam situasi ini, dia juga sempat menunggangi harimau. Bertahan, takut ketahuan pihak lain, tapi bisa lolos. Situasi di luar tidaklah optimis, 10 bawahannya sendiri sekarang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kalau mereka sendiri kabur saat itu juga terekspos, ini tidak sebanding dengan serangan dari dalam dan luar. Tepat saat dia sedang ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar suara tembakan keras di luar. Salah satu anak buahnya bersembunyi di depan mobil Toyota Elva. Anak buah Sumiyoshi Society mengendarai mobil Land Cruiser langsung ke arah mobil tempat dia bersembunyi. Laju mobil itu sangat cepat dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dan dengan keras, mobil itu menabrak bagian belakang Elva, membuat Elva terbanting ke samping. Pembunuh yang bersembunyi di bagian depan mobil takut tertabrak mobil. Jadi dia hanya bisa berguling dan ingin bersembunyi di bawah mobil di sebelahnya. Tetapi hasilnya kebetulan diterangi oleh lampu depan mobil. Di lingkungan sekitar di luar kewaspadaan para anggota Sumiyoshi akan melihat di sini bahkan orang yang bersembunyi, tidak menunggu adegan bos untuk berbicara. Memiliki senjata segera menarik senjata untuk menembak. Si pembunuh untuk bersembunyi di bawah mobil setelah kilatan dan berguling dari bagian bawah mobil ke sisi lain mobil. Dan kemudian akan ke samping untuk mengangkat senjata untuk membalas tembakan. Akan tetapi, dia sendiri yang menjadi lawan dari sekian banyak anggota Sumiyoshi. Kendati pun turut menewaskan seorang anggota Sumiyoshi. Tetapi juga karena bahu kirinya sendiri yang hendak menjelajah waktu tembak-menembak itu tertembus peluru. Yang lainnya, melihat bahwa mereka sedang bertarung dan rekan satu tim mereka terluka, tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka mulai menembaki anggota Sumiyoshi dari tempat persembunyian mereka. Bagian luar pintu langsung berubah menjadi tempat baku tembak. Suara tembakan silih berganti, sangat keras. Meskipun asosiasi Sumiyoshi telah kehilangan sejumlah besar prajuritnya, karena jumlah dan daya tembak mereka yang unggul, setelah beberapa putaran baku tembak, mereka juga telah melumpuhkan 3 pembunuh aliansi lapis lazuli, dan juga melukai 2 lainnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye-Chen-Ping Mania. Orang yang bertanggung jawab atas situasi perkumpulan Sumiyoshi memanfaatkan sepenuhnya keuntungan dari pengepungan paling luar. Dia segera meminta para juniornya untuk menyalakan mobil, bersiap untuk mempersempit pengepungan dengan bantuan kendaraan. Pada saat yang sama, dia juga sengaja berkata dengan keras, saudara-saudara, keluarkan beberapa botol dari mobil, lalu pompa bensin dari tangki bahan bakar, buat bom pembakar untuk membakar bajingan-bajingan anjing ini sampai mati di dalam. Pengepungan. Bajingan. Salah satu pria dari aliansi Grandstone menyandarkan punggungnya ke kendaraan dan berteriak, jika kalian punya nyali, mari kita bandingkan siapa yang senjatanya lebih cepat dan lebih akurat. Melemparkan bom pembakar bukanlah pahlawan. Ketua Asosiasi Sumiyoshi berkata dengan nada meremehkan, aku hanya ingin bersaing denganmu untuk melihat siapa yang mati lebih dulu.
Setelah berkata demikian, ia segera berteriak kepada anak buahnya, "Ih saudara-saudara, bersiaplah untuk membakar. Bakar semua orang ini sampai mati." Begitu anggota aliansi Cyanide melihat pihak lain begitu tidak baik, beberapa dari mereka menggunakan isyarat tangan untuk berkomunikasi satu sama lain sebelum segera menoleh dan berlari menuju pintu masuk. Bersembunyi di dalam, masih ada secerca harapan untuk bertahan hidup. Jika mereka terus tinggal di luar, begitu pihak lain benar-benar melemparkan bom pembakar, mereka hanya akan mati. Dan jika mereka ingin hidup saat itu, mereka tetap hanya bisa berlari ke dalam. Pemimpin perkumpulan Inagawa mendengar ada orang berlari masuk, dan tidak peduli untuk memeriksa apakah ada mata-mata di sekitar. Langsung berteriak, "Ih saudara-saudara, siapapun yang masuk, berikan aku pukulan mematikan." Sesaat kemudian, suara tembakan terdengar silih berganti di lorong itu. Anggota aliansi Grandstone yang masih hidup diserang oleh masyarakat Inagawa segera setelah mereka masuk, dan pikiran mereka meledak sepenuhnya. Status mereka yang biasa adalah sebagai pembunuh bayaran tingkat internasional, dan mereka juga telah mengalahkan banyak tokoh kelas berat, dan banyak misi yang mereka akui sangat sulit telah mereka selesaikan satu persatu. Tetapi mereka tidak pernah mengalami gangguan seperti itu, dan mereka telah terjebak di antara dua kelompok orang dalam sekejap, dan masih dipukuli sampai mati. Orang-orang klub Inagawa bertarung dengan sangat gigih dan sangat keras. Ini karena mereka baru saja terjepit satu kali, siap keluar untuk mengusir adik lelaki itu berada di luar musuh yang telah membunuh lebih dari 10. Perut api jahat tidak memiliki tempat untuk melampiaskan, maka ambil saja gerombolan pembunuh ini untuk melampiaskan amarahnya. Para pembunuh aliansi Grandstone baru saja masuk, dan ditembak mati oleh dua orang, orang-orang yang selamat tergeletak di tanah, sambil membalas tembakan, sambil berteriak, "Jangan melawan! Masih ada musuh di luar. Orang-orangmu baru saja dibunuh oleh mereka. Kami juga dikejar oleh mereka." Tembakan balasan dari aliansi Batu Hijau juga mengenai beberapa anggota masyarakat Inagawa. Dan yang paling parah adalah Kapten aliansi Batu Hijau terkena peluru yang datang entah dari mana di pahanya, dan darahnya mengalir deras. Dia tahu peluru di kakinya pasti berasal dari anak buahnya sendiri. Akan tetapi, dia tidak dapat mengeluarkan pistol untuk melawan mereka. Lagi pula, mereka tidak punya pilihan selain menembak. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menembak orang-orang di sekitarnya. Karena begitu dia menembak, di lingkungan yang gelap seperti itu, nyala api dari moncongnya sangat menarik perhatian. Moncong orang lain diarahkan ke musuh di luar, hanya moncongnya sendiri yang mengarah ke sisi mereka sendiri yang pasti akan ditemukan oleh pihak lain. Ditambah lagi pihak lain sudah curiga bahwa ada mata-mata, dan mungkin dia akan terbunuh. Ini pasti akan ditemukan oleh pihak lain. Ditambah lagi pihak lain sudah curiga bahwa ada mata-mata, maka mungkin dia akan ditembak mati. Saat ini hatinya sudah putus asa. Dengan keadaan seperti ini kemungkinan besar dia tidak akan bisa melarikan diri malam ini. Dia tidak dapat membayangkan, lorong belakang panggung sepanjang beberapa ratus meter ini, telah menjadi penggiling daging yang kejam, dan dia benar-benar membawa para pembunuh elit aliansi Grandstone, didorong selangkah demi selangkah ke dalam penggiling daging ini. Bersambung.